Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta, yang di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Nelci Huka Watimena. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan hai bernyanyi.
Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dalam satu pengakuan kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita Mazmur 136 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mika 7
ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudara-saudara jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, seperti tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan boleh mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah minggu. Bagi jemaat yang saat ini ada di rumah masing-masing, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah ini. Tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang diwartakan oleh hamba-Mu ini bisa dipahami, dimengerti, dan dapat dilakukan oleh setiap umat-Mu dalam kehendak-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan mewartakan firman Tuhan ini. Biarlah otoritas Tuhan bekerja, agar setiap kata demi kata yang dikeluarkan dari bibir mulut hamba-Mu ini punya kuasa dan dapat dipahami oleh setiap umat-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami telah siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau berbicara bagi kami saat ini. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga 26 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menyediakan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya berdoa semoga saudara-saudara jemaat dalam keadaan baik dan sehat dan tidak mengurangi sukacita kita. Walaupun secara fisik kita tidak berjumpa sebagaimana persekutuan biasanya, biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati saudara-saudara melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Tema yang saya angkat melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yaitu bersyukurlah karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudara jemaat, ada sebuah cerita tentang seekor anjing yang setia menemani seorang ibu. Di mana di sebuah desa tinggallah sepasang suami istri. Mereka memiliki seekor anjing yang jinak dan pintar. Anjing ini selalu menemani nyonyanya kemana saja. Dan yang lebih menarik adalah bahwa setiap hari Minggu pagi, ibu ini selalu ke gereja. Dan anjing ini tidak pernah tinggal, tapi dia selalu ikut nyonyanya ke gereja. Setiap masuk gereja, anjing ini selalu duduk di samping nyonyanya dan mengikuti ibadah sampai selesai. Layaknya manusia. Saudara-saudara, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ganti tahun, anjing ini begitu setia menemani terus. Sementara itu suami dari ibu tersebut tidak pernah tahu kemana anjing ini biasa pergi setiap hari Minggu. Suaminya ini adalah seorang yang suka mabuk dan jarang, bahkan hampir tidak pernah ke gereja. Tapi ibu ini dengan setia terus berdoa supaya suaminya sadar dan bertobat supaya bisa masuk gereja. Tapi doa ibu ini belum dijawab Tuhan
sampai akhirnya ibu ini jatuh sakit. Semakin hari sakit semakin bertambah parah. Walaupun sudah periksa ke dokter, tetapi kondisinya tetap sama dan tidak ada perubahan. Dan pada suatu hari, ibu ini tidak bisa tertolong lagi. Dan akhirnya dia meninggal dan dikuburkan. Saudara-saudara, maka sekarang tinggallah anjing ini bersama tuannya saja. Dan setiap hari Minggu anjing ini selalu pergi ke gereja. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah anjing ini tahu kalau itu hari Minggu dan dia bisa ke gereja. Dan hal itu dilakukan terus walaupun tanpa nyonyanya. Dan tuannya ini tetap dengan kehidupannya yang tidak pernah berubah. Minum mabuk sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Apalagi istrinya sudah tidak ada. Saudara-saudara, tetapi pada suatu hari Minggu, tuan ini tersadar dan ingin tahu kemana saja anjing ini pergi selalu setiap hari Minggu. Jadi dia pun mengikuti kemana anjing ini pergi. Dan sampai di depan gereja, saudara-saudara, anjing ini terus saja masuk ke dalam gereja. Dan duduk di tempat yang biasa dia duduk sejak masih ada nyonyanya sampai sekarang. Jadi tuannya ini ikut masuk sampai ke dalam gereja dan duduk di kursi di mana istrinya selalu duduk. Tepat di samping anjingnya itu duduk. Lalu dengan begitu tenang tuan ini mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan itu untuk pertama kalinya tuan ini masuk gereja. Dan pada hari itu dia pun sadar dan bertobat. Saudara-saudara, waktu tuan ini mendengar khotbah disampaikan, dia pun mengambil keputusan untuk berubah dan meninggalkan kehidupannya yang tidak baik. Tuan ini dia berpikir, kalau seekor anjing saja bisa datang ke gereja, masakan dia seorang manusia tidak bisa datang. Akhirnya setiap minggu dia rajin masuk ibadah. Saudara-saudara, jemaat, dari ilustrasi ini mau menceritakan bagaimana kasih Tuhan untuk bisa dapat merubah seseorang yang tidak setia akhirnya menjadi setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap padanya. Sebab itu kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Seperti apa yang dilukiskan oleh pemazmur Daud dalam bacaan kita tadi. Mazmur 136 ayat pertama hingga ayat yang ke-26. Saudara-saudara jemaat, menarik sekali, mari kita lihat bersama. Dalam ayat pertama Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, kata bersyukurlah ini itu diungkapkan juga pada ayat 2 dan juga ayat 3 dan diakhiri pada ayat yang ke-26. Saudara-saudara, pemazmur Daud punya alasan kenapa sampai harus bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 hal untuk kita pelajari bersama di hari ini melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan.
Saudara-saudara jemaat, dalam ayat 4-9 menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu terbukti dalam penciptaan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Sang Pencipta adalah Tuhan yang kasih setianya benar-benar untuk selama-lamanya. Kalau kita perhatikan dalam ayat 4-9 di situ firman Tuhan berkata, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, yaitu dengan kebijaksanaannya menjadikan langit dan bumi, menghamparkan bumi di atas air, menaruh benda-benda penerangan yang tergantung dan tidak jatuh dalam seluruh masa dan tetap berada di sana. Saudara-saudara jemaat, bagi orang di zaman perjanjian lama, itulah keajaiban-keajaiban yang Tuhan Allah lakukan di dalam penciptaannya. Sehingga waktu mereka menyaksikan bulan, bintang, dan lainnya, bahkan semua langit, bumi, benda-benda penerang tetap berada di tempatnya atau di porosnya dan tidak bergeser sedikit pun, dan mereka tetap bergantung di sana di dalam kemahakuasaan Sang Pencipta. Karena itu pemazmur Daud mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan Allah sungguh-sungguh dalam kasih setia yang hebat. Tuhan sungguh-sungguh tidak meninggalkan perbuatan tangannya yang besar bagi umat ciptaannya. Saudara-saudara jemaat, jadi kasih setia Tuhan dalam pandangan pemazmur Daud membuktikan bahwa Tuhan Allah tidak pernah berubah dalam ketetapannya untuk mencintai manusia, termasuk saudara-saudara jemaat dan saya. Kita sungguh mendapat belas kasihan dalam kasih karunia yang sedemikian hebat dari Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini dan masih tetap sehat, dan Tuhan masih memberikan nafas hidup ini, itu adalah kasih karunia Tuhan yang setia bagi saudara dan saya. Dan satu hal yang harus kita percayai adalah Tuhan itu berdaulat mutlak atas hidup kita. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita selalu ada dalam kontrol dan kuasa Tuhan. Bahkan juga untuk hal-hal yang sukar dimengerti dan dipahami oleh pikiran kita manusia. Jadi saudara-saudara jemaat, mengucap syukurlah di segala keadaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hal yang kedua saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan penyelamat hidup kita. Dalam ayat 10-22 menceritakan perjalanan orang Israel keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan sehingga mereka memiliki tanah perjanjian dengan mengalahkan raja-raja di bagian timur. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi Raja Ong dan Raja Sihon dikalahkan waktu kepemimpinan Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, pemazmur Daud mau mengatakan bahwa Tuhan Allah pencipta itu sekaligus penyelamat dalam hidup orang Israel sebagai umatnya.
Karena Tuhan menyertai mereka sejak keluar dari Mesir. Sangat terbukti hingga masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara perhatikan pada ayat 10 sampai 15. Ada 6 kali cerita bangsa Israel keluar dari Mesir diulang-ulang. Dengan sedemikian baik mereka keluar dari Mesir, lalu dengan tangan Tuhan Allah yang kuat membela laut Teberau. Mari jemaat kita lihat bersama ayat 10 sampai ayat 15. Firman Tuhan katakan, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara jemaat, bagian firman Tuhan ini mau mengatakan bagi kita bahwa kasih setia Tuhan itu dasarnya kokoh. Karena Tuhan membuktikan pemeliharaan dalam hidup bangsa Israel. Dan juga bagi kita sampai saat ini. Kita bisa makan dan minum, bekerja, berjalan, beribadah, berkeluarga dan lain sebagainya. Semuanya karena keajaiban yang Tuhan Allah telah lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat, jika dahulu Tuhan Allah menunjukkan kasih setianya yang besar bagi bangsa Israel, hari ini pun itu berlaku bagi setiap orang percaya, saudara dan saya. Menyadari hal ini, muncul pertanyaan bagi kita semua. Mengapa kita masih sulit untuk bersyukur? Mengapa kita harus mengeluh ketika tengah berhadapan dengan beban-beban yang berat? Saudara-saudara jemaat yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita semua, marilah sebagai orang percaya, buka hatimu untuk menyatakan syukur dan pujian bagi Tuhan. Dan percayalah sepenuhnya bahwa Tuhan ada bersama kita, lengkap dengan kasih setianya yang besar selama-lamanya. Karena Tuhan penyelamat hidup kita. Oleh karena itu, ketika saat ini kita diperhadapkan dengan masalah yang sedang terjadi, majulah terus. Lewati dan hadapi semua dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan merasakan tangan Tuhan turun menyelesaikannya dengan cara yang ajaib bagi kita. Sebab Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Saudara-saudara jemaat, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita bersyukur karena Tuhan penolong di saat kita ada dalam kesulitan. Saudara-saudara jemaat, dalam ayat 23 sampai 26 firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel berjuang sendiri. Dan Tuhan menyediakan yang mereka butuhkan. Saudara-saudara jemaat, yang menarik dari ayat 23 sampai 24 ada perubahan kata Israel menjadi kata kita. Jemaat tolong perhatikan dalam ayat 23 dikatakan, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, ayat 24, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Saudara-saudara, perubahan kata Israel menjadi kata kita artinya
Pemazmur hendak menjelaskan bahwa sejarah itu bukanlah sesuatu yang terjadi di luar jangkauan generasi kita atau tidak bersangkut paut dengan diri kita masa kini. Namun, sejarah yang Tuhan Allah kerjakan adalah bagian kehidupannya kita sendiri. Berlaku juga untuk masa kini. Jadi iman kita kepada Tuhan tidak bicara mengenai masa lalu. Tetapi iman kita kepada Tuhan beroleh kehidupan yang sungguh di masa sekarang ini. Sebab pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pun tidak pernah berhenti bekerja. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu bagi saudara dan saya diingatkan supaya kita selalu hidup bersyukur atas kasih setia Tuhan. Dan ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan adalah sebuah ungkapan iman yang tak hanya muncul di saat semua baik-baik saja, tapi juga hadir di saat ada kesulitan, tantangan dan pencobaan. Karena Tuhan Yesus yang dipercayai adalah Tuhan yang bertindak sebagai juru selamat dan penolong umatnya, termasuk saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara jemaat, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mari saya mengajak kita semua, gunakan iman kita di tengah kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Sehingga setiap kita berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ajak kita semua untuk berkata sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati bibir, mulut, dan hati kita, sehingga iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus terus memancarkan ucapan syukur, sehingga iman saudara dan saya diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingatlah firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, hidup kami
Saudara-saudara jemaat, saya jemput bangkit berdiri bersama dengan persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara jemaat kita satu di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami imani, kami percaya, kami muliakan. Melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Allah yang Tuhan boleh percayakan bagi kami di saat ini untuk merenungkan firman Tuhan ini. Hamba sudah selesai wartakan. Biarlah Roh Kudus Engkau menuntun setiap langkah kami, agar perjalanan kehidupan yang kami jalani di tengah situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini, kami tidak menjadi lemah dan putus asa, tetapi buatlah kami senantiasa untuk tahu bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan buat terlalu nyata besar kuasanya dalam setiap perjalanan kehidupan yang kami jalani ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Karena apa yang Tuhan buat dalam perjalanan hidup kami selalu baik dan indah adanya. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat GPIB Bukit Zaitun. Dari sektor 1 sampai sektor 13. Dalam tanggung jawab dan kapasitas sebagai orang tua, suami istri, anak cucu. Penyertaan Tuhan menopang setiap mereka. Dalam setiap pergumulan hidup yang mereka jalani. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah memahami dan mengenal setiap pribadi mereka. Biarlah mereka yang diperhadapkan dengan pergumulan karena sakit, baik di rumah bahkan di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, tumpangkan tangan kasih nikmat-Mu, sembuhkanlah mereka Bapa. Mereka yang ada dalam usia lanjut, Tuhan berikan pengharapan, iman yang sungguh bagi mereka, supaya mereka tetap ada dalam kekuatan iman menghadapi usia lanjut. Kami berdoa bagi kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, bahkan perjalanan gereja-Mu di tengah-tengah Indonesia, bahkan secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, tingkat sinodal, mupel sampai di tingkat jemaat, secara khusus pelayanan dan kesaksian di tengah jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar ini. Kami berdoa bagi seluruh para pelayan
yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah tugas pelayanan dan kesaksian ini. Mampukan dan layakkan kami Tuhan, supaya tanggung jawab ini dapat terus dijalankan dengan baik dengan pertolongan kuasa Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami tidak patah semangat dalam menjalankan panggilan dan pelayanan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara ini, pemimpin negara kami, pusat bahkan daerah, secara khusus kota Makassar ini Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa hikmat Allah Tuhan taruh atas mereka. Supaya dengan hikmat yang dari Tuhan itulah mereka dapat bekerja dengan baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Situasi akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan, sadarkan kami semua sebagai warga masyarakat, supaya kami pun juga ada di dalam kepatuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui aturan yang ada, kami dapat lakukan itu. Karena ini semua juga bagi kita dan untuk kita. Sehingga situasi ini Tuhan semakin hari semakin baik. Dan kami dapat beraktivitas tanpa menakutkan akibat situasi pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa minta penyertaan Tuhan dalam setiap langkah gumul kami yang akan terus kami lanjutkan dalam perjalanan dalam minggu dan usbu yang baru ini. Mari Tuhan pimpin langkah kami, supaya jangan kami melangkah menurut kehendak kami, tapi biarlah menurut kehendak dan cara Tuhan atas kami. Inilah rentetan gumul kami Bapa, melalui syafaat kami yang boleh kami bawa dan kami persembahkan kepadamu. Hanya satu nama, Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan
mulia, sungguh besar anugerah yang kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang kau beri. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan kehidupan ini. Jalanilah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, pimpin hamba-Mu, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat, puji Tuhan,
kita boleh selesai dalam persekutuan saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang diwartakan tadi akan menjadi kekuatan sukacita bagi kita dalam menjalani hari-hari gumul yang saudara dan saya jalani. Ingatlah, karya Tuhan tetap nyata dan selalu ada bagi kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ajar aku